Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Jadi di informasi kali ini Penetrok itu ada informasi yang Mang Adun katakan nih, informasi harus dibarengin sama ngopi nih. Karena apa? Karena kalau misalkan kita baca aja ini ya, nggak usah dipelajari ya, maksudnya nggak usah jauh-jauh ngebahas lah gitu, kita bacanya aja sebagai Pak Mang Adun sendiri nih ya, yang notabene orang biasa lah, otomatis nih bikin pala anget-anget gimana gitu. Tapi tidak ada masalah ya, selama kita terus belajar hal-hal yang baru, itu kapasitas diri kita nanti juga sedikit demi sedikit akan terus berkembang ya gitu. Karena sifatnya manusia itu menurut Akira Toriyama yang Mang Adun tahu, itu manusia itu sifatnya berkembang gitu. Semakin dilatih maka manusia itu akan semakin terus berkembang. Beda dengan robot ya. Robot kalau misalkan dibuat kapasitasnya sebagai A, ya sudah, tidak bisa menaik levelnya kepada B gitu. Tapi beda dengan manusia, semakin dilatih semakin kuat dan semakin terus meningkat ya levelnya ya, seperti itulah. Oke, ini pembahasan yang bisa dikatakan menarik kalau Mang Adun sendiri ya, karena udah lama banget tuh Mang Adun sering bilang pengen bahas blockchain, tapi ya pada akhirnya sedikit demi sedikit terbahas juga gitu. Ini dari Penetrok Yinsin ya 4880. Ini beliau mengatakan Pai menjalankan algoritma SH-12 512. Bitcoin dan Bank Dunia menjalankan algoritma SH-256 sehingga Pai meningkatkan industri keuangan global. Tuh ya. Nah, di situ dari angkanya saja beda ya. Kalau misalkan Pai itu SH-nya 512 dan Bitcoin dan Bank yang Dunia yang lain dinanya itu 256, kisarannya beda setengahnya lah ya gitu. Oke, ini setelah Mang Adun cari-cari informasi, nah ini ada gambaran-gambarannya ya, kita bisa lihat di situ tuh dari GitHub ya. GitHub ini banyak banget kode-kode atau program-program yang bisa kita akses gitu. Dan di situ terlihat itu ada SH512, terus di sini juga integrity bacaannya ya, seperti itulah node. Kalau Mang Adun sendiri sih tidak paham sebetulnya, cuman senang aja ya melihat perkembangan yang terjadi di dalam Penetrok. Nah, setelah Mang Adun kumpul-kumpulkan nih, di sini ada AI ya. Mang Adun udah biasalah nanya ke Mas Bro, AI itu apa yang dimaksud dengan SH256 ya. Pertama Mang Adun seperti itu. Terus ini di sini nih ya jawabannya, menjawab SH256 adalah salah satu jenis fungsi khas yang digunakan dalam kriptografi, khususnya dalam dalam konteks aset kripto dan blockchain. Secure hash algoritma SH, oh mungkin itu ya maksudnya ya atau 256 bit ini merupakan bagian dari keluarga SH-2 atau strip 2 yang memiliki panjang 256 bit. Fungsi hash ini digunakan untuk mengamankan data dan memastikan keaslian data serta tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Wow. SH256
banyak digunakan dalam autentikasi pesan, enkripsi, tanda tangan digital, dan dalam proses penambangan atau mining cryptocurrency seperti Bitcoin. Oke, ini yang SH256 ya, gitu. Itu bukan yang 512 tadi punya network. Ini buat gambaran saja. Ini aja yang Bitcoin contohnya ya yang menggunakan. Terus kita geser. Nah, ini gambarnya ya, bisa kita lihat di sini tuh instruction. Mungkin pioneers ada yang programmer juga ya, pasti paham soal kayak gini, orang yang ngerti IT tuh ya, bisa kita lihat dari skemanya saja. Lumayan ya, itu lumayan bikin pusing. Nah, terus ngelihat ke bawahnya lagi tuh ada ya, di situ terlihat tuh apa perbedaan antara SH256 dengan algoritma khas lainnya. Nah, ini terus mau nanya lagi. Nah, ini dijawab juga akhirnya ya. Itu jawabannya kita bisa baca sama-sama. SH256 adalah salah satu jenis fungsi hash yang digunakan dalam kriptografi, sementara algoritma hash lainnya seperti SH-1 dan SH-2. Berikut adalah perbedaan utama antara SH-256 dengan algoritma hash lainnya. Ini perbedaannya ya. 1. Panjang hash. SH256 merupakan bagian dari keluarga SH-2 yang memiliki panjang hash 256 bit. SH-1 di sisi lain memiliki panjang hash 160 bit. Beda ya, itu berarti sama SH-1 beda. Keamanan nih, dari keamanan, SH-256 dikenal sebagai aman, maksudnya dikenal lebih aman dalam menghasilkan hash yang sulit ditebak oleh serangan brute force ya, gitu. Jadi serangan brutal lah, sama orang-orang ya kayak hacker kayak gitu mungkin ya, daripada SH-1. Hal ini karena panjang hash yang lebih panjang membuat serangan tersebut lebih sulit dan memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Jadi itu anti hacker lah ya mungkin ya. Itu baru SH256 ya, bukan yang tadi dikatakan itu SH512 512 ya yang punya Pi. Ini gambaran dulu punya Bitcoin contohnya ya. Terus penggunaan di sini SH-256 digunakan dalam berbagai aplikasi kriptografi, terutama dalam protokol penambangan Bitcoin dan banyak cryptocurrency kali ya lainnya. SH-1, SH-2 digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sertifikat SSL atau TSL dan autentikasi pesan. Modifikasi. SH-256 merupakan bagian dari keluarga SH-2 yang mencangkup berbagai algoritma dengan panjang hash yang berbeda, mulai dari 224 hingga 256 bit. Nah, SH-256 adalah versi yang paling populer dan sering digunakan dalam aplikasi kriptografi ya. Ini mungkin jadi banyak para pencipta kriptografi atau cryptocurrency itu ya menggunakan SH-2 ini. Secara umum perbedaan utama SH256 dan algoritma hash lainnya adalah dalam panjang hash ya, dalam panjang hash, keamanan, penggunaan dan modifikasi yang diberikan oleh keluarga SH-2. Oke. Itu lebih panjang katanya ya ketimbang SH-1. Terus Mang juga di sini ngelihat lagi, ternyata ada nih di sini yang bacaannya sebentar kita geser coba ya. Di sini ada, ini yang kita butuhkan, ada
Mas Bro Ai kadang gitu ya, apa kayak ngulur-ngulur mungkin, tapi tahu dia apa yang kita butuhkan. Nah, di bawah itu ada apa perbedaan antara SH256 dan SH512. Nah, ini yang digunakan oleh Pinetrock, yaitu SH512 ya. Tuh, ketimbang yang 256 punya Bitcoin dan yang lainnya gitu. Oke. Akhirnya Mengadun juga nanya juga di situ, itu ada apa perbedaan antara SH256 dan SH512 ya. Oke, di situ ada jawabannya, kita baca sama-sama. Oke. Apa perbedaan antara SH256 dan SH512 ya? Itu atau 256 dan 512. Dari angkanya saja beda besar nih ya, lebih besar 512. Oke, SH256 dan SH512 adalah dua algoritma khas yang berbeda dalam panjang hash dan keamanan yang ditawarkan. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Panjang hash, SH256 memiliki panjang hash 256 bit, sedangkan SH512 memiliki panjang hash 512 bit. Itu jelas lebih panjang lagi ya, itu yang digunakan oleh core team. Keamanan, nah SH512 lebih sulit ditebak oleh serangan brute force. Ini yang tadi ya, itu kayaknya nih, jadi memiliki sumber daya seperti itu. Oke, ini yang tadi kayaknya betul ini. Oh, berarti Mang Adun menerapkan dua tadi ya, itu. Iya betul. Betul, ini yang tadi ya. Jadi di situ kita fokus di keamanan ya gitu. Jadi bahwasanya SH512 tuh lebih sulit ditebak oleh serangan brute force ya, atau serangan brutal lah dari digital, dari para hacker mungkin seperti itu, dibanding dengan SH256 gitu. Itu yang digunakan oleh core team, yaitu SH512, yaitu untuk keamanan segalanya lah ya gitu. Jadi komunitas ya, jaringan gitu, itu core team memaksimalkan. Dan bahkan di SH512 ini gitu, itu digunakan secara tidak umum. Yang umumnya itu digunakan yaitu yang SH256 ya gitu. Makanya core team menggunakan SH512 ini atau 512 ini untuk panjang hashnya tuh lebih panjang. Jadi ya kita gimana sih kalau misalkan ibarat pintu ya, mungkin seperti itu gitu. Ruangan lagi, pas masuk ada pintu lagi, ada ruangan lagi. Kita memasuki apa kayak misalkan labirin atau apa kayak gitu tuh ya. Jadi banyak mungkin lika-likunya lah ya, atau panjangnya juga lebih sulit dijangkau karena setiap blok itu dikunci. Kabarnya sih seperti itu ya. Oke, Mang Adun juga di sini seperti yang tadi awal dikatakan cuman bisa membacakan saja, karena untuk pembahasannya ini cukup menjelimet, jadi tidak usah ya. Daripada Mang Adun salah tafsir gitu kan, salah bahas ya, malah menyimpang kemana-mana. Segini aja udah alhamdulillah bikin sedikit anget lah ya ini kepala. Oke, semoga bisa dipahami, itu intinya ya. Cukup kita tahu, dan lebih baik kita terus belajar untuk mengetahui, karena kita sudah terlanjur nyebur di Pinetrock ya. Jadi ya tidak ada salahnya untuk mengetahui ke semua sistem Pinetrock, terus program dan sebagainya, itu tidak ada salahnya untuk kita ketahui sebagai informasi, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari circle kita, dari teman-teman, keluarga, kita sedikit banyaknya bisa menjelaskan gitu loh. Itu pentingnya pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran tentang Pinetrock. Oke, Mang Adun juga di sini terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk semua pioners. Kiranya cukup di sini dulu. Kalau ada apa-apa ya biasa ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah like, comment, subscribe, yang udah membagikan video atau apa pun lah
yang memberikan terbaik buat channel Mang Adun. Mang Adun ucapkan terima kasih ya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita lanjut lagi di informasi penetwork yang berikutnya ya. Tetap sehat selalu dan lancar rezeki juga, diberkahi dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.